Presiden Joko Widodo menjamin pasokan beras aman menjelang bulan puasa di tengah kenaikan harga. Jokowi memastikan stok beras di gudang-gudang Bulog saat ini aman, termasuk untuk mengamankan stok bansos. Ini sekaligus membantah kabar beras langka. Dia menyebut stok beras di gudang-gudang Bulog masih sangat melimpah. Meski begitu, Jokowi mengakui pasokan yang ada belum tersalurkan dengan baik. Jokowi mengatakan harus ada perbaikan penyaluran agar cadangan yang ada bisa diakses di seluruh Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti menyatakan stok Bulog saat ini sekitar 1,4 juta ton dan cukup untuk bantuan pangan beras hingga Juni. Penyaluran beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan dan lebaran. Diketahui dalam 2 minggu terakhir, pasokan beras premium langka di pasar retail. Harga beras premium pun mengalami kenaikan. Data dari panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga rata-rata nasional tembus Rp15.940 per kilogram. Dengan harga tertinggi ada di Papua Tengah, Rp23.830 per kilogram. Divestasi 14% saham Vale Indonesia kepada holding BUMN pertambangan Mine ID akhirnya disepakati. Menteri SDM Arifin Tasrif bahkan secara tegas menyebutkan bahwa kesepakatan jual beli ini kemungkinan dapat dilaksanakan pada Senin 19 Februari. Mengenai harga divestasi, Menteri Arifin mengatakan bahwa harga sudah disepakati. Tepatnya di bawah harga saham Vale saat ini sekitar Rp3.000 per lembar saham. Seperti diketahui, divestasi Vale ini merupakan salah satu syarat agar kontrak karya Vale Indonesia yang akan berakhir pada Desember 2025 bisa diperpanjang menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Kepemilikan saham Vale Indonesia melalui Mine ID saat ini baru 20% dan sekitar 21,18% tersebar di pasar saham Indonesia. Artinya, jika penambahan saham hanya 14%, maka Mine ID akan memiliki 34% saham Vale. Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran RI pada Januari 2024 meningkat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Real atau IPR. IPR Januari 2024 yang secara tahunan tumbuh 3,7% atau mencapai 216. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, peningkatan pertumbuhan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama kelompok barang lainnya, khususnya pada subkelompok sandang, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara bulanan, kinerja penjualan eceran pada Januari 2024 diperkirakan terkontraksi sebesar 1%. Ini lebih rendah daripada periode sebelumnya yang tumbuh 4,9% secara bulanan. Sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Natal dan Tahun Baru, serta faktor cuaca. Dari sisi harga, Indeks Ekspektasi Harga atau IEH Maret 2024 tercatat sebesar 137,2, meningkat dari 129,3 pada Februari 2024. Didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada bulan Ramadan. Ekonomi Inggris resmi masuk dalam resesi teknikal. Ini berdasarkan laporan pertumbuhan ekonominya di kuartal 4 2023 yang mencatatkan kinerja negatif. Kantor Statistik Nasional Inggris menyatakan pertumbuhan ekonomi Inggris minus 0,3% di kuartal 4 2023. Dalam 2 kuartal berturut-turut, ekonomi Inggris tumbuh negatif. Meski tidak ada pengumuman resmi soal resesi, namun jika ekonomi sebuah negara tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut, artinya sudah masuk dalam kondisi resesi teknikal. 3 sektor utama ekonomi Inggris, manufaktur, konstruksi, dan perdagangan grosir menjadi penghambat utama pertumbuhan. Sementara secara keseluruhan di 2023, ekonomi Inggris diestimasi hanya akan tumbuh 0,1% dan menjadi kinerja terburuk sejak tahun 2009. Badai pemutusan hubungan kerja menghantam salah satu industri fashion olahraga yaitu Nike. Perusahaan asal Amerika Serikat itu mengumumkan akan memangkas 2% dari total tenaga kerjanya atau lebih dari 1.600 karyawan. Langkah itu diambil seiring dengan penurunan laba di tengah upaya memangkas biaya. PHK akan dimulai pada Jumat pagi dan berlanjut hingga minggu depan sebelum kuartal fiskal Nike yang berakhir pada 29 Februari. Perusahaan memperkirakan akan ada PHK tambahan pada kuartal berikutnya yang berakhir pada 31 Mei. Berdasarkan pengumuman dari CEO Nike, John Donahoe, PHK ini tidak akan berdampak pada toko,
pusat distribusi atau fasilitas manufaktur perusahaan di Amerika Serikat yang memproduksi Soul Air untuk sepatu. Artinya, dampak besar akan dirasakan di kantor pusat perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempekerjakan 11.400 orang pada musim semi lalu.